Pada pukul 3,47 dini hari, langit Yerusalem masih kelam hening, yang nyaris membeku. Di balik tembok beton tebal, sebuah rapat darurat sedang berlangsung di markas komando pusat IDF. Suasana tegang menyelimuti ruangan, ketika para perwira tinggi membahas ketegangan yang meningkat di utara. Namun hanya dalam hitungan detik, segalanya berubah. Sebuah ledakan presisi menghantam langsung ke jantung pusat komando menewaskan Letnan Jenderal Eli Barak, Panglima Angkatan Pertahanan Israel, bersama 7 perwira lainnya. Serangan ini, yang diduga berasal dari wilayah Iran, bukan sekadar insiden militer. Ini adalah sinyal baru dalam lanskap keamanan regional. Sebuah pukulan langsung, simbolik, dan mengundang renungan tentang sistem pertahanan, tentang kerentanan kekuasaan, dan tentang bagaimana keputusan di ruang rapat bisa bergema hingga ke langit. Ledakan itu datang tanpa sirene, tanpa tanda bahaya. Sebuah rudal balistik jarak menengah yang dilaporkan memiliki sistem navigasi presisi menembus langit Yerusalem dan menghantam langsung ke pusat komando militer. Dalam hitungan detik, muncul satu pertanyaan besar yang mengguncang kepercayaan publik. Di mana Iron Dome, sistem pertahanan udara yang selama ini disebut sebagai perisai kebanggaan Israel, tidak bereaksi. Tidak ada peluncuran intersepsi, tidak ada jalur pelacakan, bahkan tidak ada sinyal radar yang terdeteksi sebelumnya. Kegagalan ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah gugurnya simbol kekebalan, guncangan terhadap narasi keamanan nasional. Di kafe-kafe Tel Aviv, di ruang redaksi media internasional, dan dalam pernyataan tak resmi para analis, pertanyaan terus berputar, apakah Iron Dome masih relevan di era serangan presisi? Dalam dunia yang terus berubah, 4 jam. Itulah waktu yang dibutuhkan tim penyelamat untuk menemukan jasad Letnan Jenderal Eli Barak di antara puing-puing markas komando utama IDF di distrik Kiryat, pusat militer yang selama ini dianggap paling aman di Yerusalem. Serangan itu bukan hanya berhasil menghancurkan struktur fisik, tapi juga menghantam jantung kepercayaan nasional terhadap sistem pertahanan dan keamanan Israel. Bukan sekadar kehilangan seorang panglima, ini adalah keruntuhan sistemik, tercermin dalam setiap celah yang terbuka lebar setelah ledakan. Beberapa jam sebelum serangan, sistem drone pengintai yang berpatroli di sekitar perbatasan Golan telah mengirim sinyal peringatan anomali termal di zona udara timur. Tapi sinyal itu tidak diproses dengan prioritas tinggi. Beberapa sumber internal menyebut bahwa sistem peringatan terintegrasi sedang mengalami pemeliharaan sebagian. Akibatnya, tidak ada perintah evakuasi, tidak ada protokol pelindung yang diaktifkan. Rapat darurat tetap berlangsung seperti biasa, dan rudal balistik yang membawa kehancuran itu datang dalam keheningan yang sempurna. Iron Dome gagal mendeteksi. Sistem penyimpanan data yang digunakan untuk mencatat jalannya rapat ternyata tidak terhubung ke jaringan terenkripsi militer, melainkan menggunakan jaringan sipil kelas menengah yang biasa dipakai untuk logistik. Hasilnya, data percakapan strategis bocor ke ruang maya dalam waktu kurang dari 90 menit setelah ledakan. Platform-platform digital mulai ramai dengan kutipan dari rapat tertutup, termasuk frasa yang disebut-sebut berasal dari Eli Barak. Jika kita kehilangan kendali di utara, selatan akan runtuh menyusul. Kebocoran ini membuka lapisan baru dari apa yang kini disebut oleh media domestik sebagai keruntuhan kepercayaan. Pemerintah, militer, dan badan intelijen mulai saling menyalahkan. Kementerian Pertahanan mengklaim kegagalan berasal dari kelambatan pemrosesan data oleh unit teknis. Shin Bet membantah bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap pengamanan rapat internal militer. Unit Siber menyebut anggaran pemeliharaan sistem terlalu kecil dan bergantung pada teknologi yang belum diperbarui sejak 2019. Sementara itu, publik Israel memasuki fase keterkejutan kedua kemarahan di media sosial. Frasa, "Kami tidak aman di tanah kami sendiri," menjadi trending. Di jalanan Tel Aviv dan Haifa, sekelompok veteran dan keluarga personel militer menggelar aksi diam di depan gedung parlemen, menyalakan lilin dan membentangkan foto Panglima Barak dengan tulisan, "Kami kehilangan lebih dari seorang jenderal. Kami kehilangan arah." Reaksi internasional pun terbelah. Beberapa sekutu strategis menyuarakan dukungan penuh. Namun dalam pernyataan tak resmi dari pejabat pertahanan Eropa Tengah, muncul nada skeptis. Kalau sistem keamanan terkuat di Timur Tengah bisa runtuh oleh satu rudal, dunia harus menilai ulang apa artinya kekuatan. Para analis kini bicara tentang efek domino psikologis. Di perbatasan Gaza, pasukan diperintahkan meningkatkan kesiagaan penuh. Tapi bagi banyak warga sipil, rasa aman tidak bisa dibangun dari pos militer semata. Mereka menuntut transparansi, reformasi sistem komunikasi darurat, dan yang paling penting akuntabilitas atas setiap kegagalan rantai komando. Kisah ini belum selesai. Di ruang-ruang krisis pemerintah Israel,
Para pemimpin kini duduk dalam tekanan bukan hanya dari luar, tetapi dari rakyat mereka sendiri. Serangan rudal pukul 3.47 itu mungkin telah merobohkan satu bangunan, tetapi keretakan terbesar ada di dalam sistem, tempat kepercayaan seharusnya berdiri paling kokoh. Maka, pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang bertanggung jawab, tetapi, apakah sistem keamanan nasional siap untuk menghadapi bentuk ancaman baru yang datang bukan dengan suara keras, melainkan dengan diam yang menghancurkan? Hari ketiga, pasca serangan. Matahari belum tinggi di Tel Aviv, namun suara peluit dan sorakan massa sudah memenuhi udara. Alun-alun Habima biasanya tenang di pagi hari berubah menjadi lautan protes, dipenuhi warga yang membawa poster bertuliskan, "Kami dikorbankan oleh sistem yang buta." Di Haifa, para pemuda mengenakan kaos hitam bertuliskan, IDF down, sebuah tagar yang kini merajai media sosial di Israel, sebagai simbol dari runtuhnya kepercayaan terhadap institusi militer dan pemerintahan. Kemarahan ini tidak datang tiba-tiba. Ia menyebar seperti bara dalam jerami kering, bermula dari rasa duka dan berubah menjadi gugatan. Warga tidak lagi bicara hanya tentang rudal dan sistem pertahanan. Mereka mulai membahas soal transparansi, tanggung jawab, dan siapa yang seharusnya melindungi rakyat jika para pemimpin justru diam dalam krisis. Panglima tertinggi telah gugur, tapi narasi resmi tidak memberikan jawaban yang cukup. Disinilah ruang kosong itu terisi oleh suara-suara masyarakat. Di kafe dan studio podcast, para veteran muda mulai angkat bicara. Seorang mantan tentara dari unit elit Golani mengaku dalam sebuah siaran bahwa banyak prajurit kini kehilangan kepercayaan pada sistem komando. "Kami dilatih untuk menghadapi musuh dari luar, tapi kami hancur dari dalam," ujarnya dengan suara berat yang langsung dipotong oleh tepuk tangan virtual para pendengar. Dalam 24 jam, klip tersebut diunggah ulang lebih dari 400.000 kali, disertai komentar-komentar dari kalangan militer aktif dan pensiunan. Bahkan di barak-barak pelatihan, suara diam pun berbicara. Beberapa unit lapangan dilaporkan mengalami penurunan kehadiran. Ada yang memilih cuti panjang, ada pula yang mengajukan permintaan penempatan ulang ke sektor non-tempur. Mereka bukan lari dari tugas mereka mempertanyakan arah. Mengapa sistem yang selama ini mereka lindungi bisa gagal melindungi panglimanya sendiri? Dan lebih dalam lagi, mengapa tidak ada satupun pejabat yang segera bertanggung jawab? Fenomena ini menjalar ke dunia budaya populer. Meme digital menyebar luas, menggambarkan bangunan komando IDF yang runtuh seperti menara pasir, atau Iron Dome yang dilukis sebagai payung berlubang. Di pasar-pasar malam di Java, para seniman jalanan menjual kaos dengan slogan satir, "Kami percaya lalu kami dihantam." Fenomena ini bukan sekadar hiburania, adalah pantulan frustrasi kolektif. Dalam bentuk yang ringan, namun menyindir, masyarakat menyalurkan kritik dengan kreativitas, ketika saluran resmi dianggap terlalu lambat untuk merespons. Sementara itu, di dunia maya, para pembuat konten independen mulai menyusun ulang kronologi, membandingkan pernyataan pemerintah dengan data-data terbuka. Mereka menyuarakan hal-hal yang tak disampaikan media arus utama, mulai dari ketidakhadiran juru bicara IDF selama 2 hari penuh, hingga perubahan mendadak dalam penjadwalan siaran keamanan nasional. Di tengah semua itu, pemerintah pusat tampak gelisah. Tidak ada perintah resmi melarang unjuk rasa, tapi pengamanan diperketat secara perlahan. Beberapa stasiun kereta bawah tanah ditutup lebih awal. Di Yerusalem, aparat mulai berjaga lebih rapat di sekitar bangunan-bangunan strategis. Namun suasana hati rakyat tetap tak terbendung. Bukan soal siapa musuhnya, tapi siapa yang akan bicara jujur. Apa yang terjadi pasca serangan bukan sekadar reaksi spontan. Ini adalah akumulasi dari ketegangan bertahun-tahun antara kepercayaan yang dibangun lewat narasi keamanan dan kenyataan lapangan yang semakin rumit. Ketika rudal menghantam jantung komando, bukan hanya beton yang runtuh tapi juga mitos bahwa sistem tahu segalanya dan tak pernah gagal. Dan kini, dari trotoar di Tel Aviv hingga pos penjagaan di Golan, satu pertanyaan terus bergema. Jika suara rakyat tidak didengar, lalu siapa sebenarnya yang masih menjaga keamanan bagi mereka? Isyarat pertama datang bukan dari pidato resmi, melainkan dari keheningan yang panjang. Di Washington, Gedung Putih hanya merilis pernyataan singkat tanpa nama pejabat, tanpa janji dukungan militer. Di Brussels dan Berlin, nada diplomasi berubah. Sekutu utama Israel menyerukan penahanan diri dan menuntut evaluasi penuh terhadap sistem keamanan nasional. Di balik pintu tertutup, para analis Pentagon mulai menyusun ulang peta kolaborasi strategis, mempertanyakan efektivitas Iron Dome dan kesiapan operasional IDF dalam konteks ancaman masa kini. London, Paris, bahkan Den Haag semuanya mengeluarkan pernyataan bernada serupa. Kami mendukung keamanan Israel, namun menyerukan pendekatan yang terukur dan bertanggung jawab. Kalimat yang terdengar biasa, namun bagi dunia diplomasi, itu adalah tanda pergeseran.
dari kepercayaan penuh menuju pengawasan kritis. Media barat pun ikut mengubah narasi. Jika dulu Israel digambarkan sebagai benteng demokrasi di Timur Tengah, kini muncul editorial yang menyebut peristiwa ini sebagai pelajaran mahal tentang ketergantungan teknologi. Harian ternama di New York bahkan menyajikan visual grafis berjudul Iron Dome, dari harapan jadi keraguan. Kritik tidak diarahkan pada rakyat Israel, melainkan pada sistem yang selama ini dijual sebagai kebal, namun terbukti rapuh di tengah krisis. Dari luar, Israel kini berdiri di titik evaluasi ulang, bukan hanya oleh musuh, tapi juga oleh sahabat, dan dalam dunia yang digerakkan oleh persepsi. Kehilangan kepercayaan tidak terjadi dengan ledakan besar, tetapi dengan perubahan nada, dengan jeda panjang sebelum sebuah pernyataan, dan dengan keputusan diplomatik yang tak diumumkan, namun terasa nyata. Maka pertanyaannya, bila sekutu mulai ragu, siapa yang tersisa untuk berdiri bersama ketika badai berikutnya datang? Pada pukul 7.15 pagi, hanya beberapa jam setelah puing-puing markas komando IDF di Yerusalem masih mengeluarkan asap, sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap di balik layar sistem pertahanan nasional, kata Sandi, untuk akses utama. Jaringan militer belum diperbarui sejak 2021. Sebuah detail kecil namun dampaknya mengguncang. Data rapat strategis, catatan logistik, hingga peta operasional termasuk informasi yang dibahas dalam rapat terakhir Letnan Jenderal Eli Barak beredar di forum-forum digital dalam hitungan jam. Ini bukan lagi soal satu rudal. Ini adalah retakan menyeluruh dalam struktur kendali militer Israel. Perangkat lunak komunikasi antara unit angkatan darat dan pusat komando diketahui masih menggunakan versi lama, rawan peretasan, dan tidak terintegrasi dengan sistem pengamanan siber mutakhir yang dijanjikan dalam reformasi anggaran 2023. Laporan internal menyebut adanya kebiasaan kerja yang lambat, diperbarui dari protokol login yang dilonggarkan, hingga akses cadangan darurat yang disalin secara manual oleh staf tanpa izin resmi. Situasi ini memuncak ketika pemerintah mengumumkan pembentukan Komisi Penyelidikan Khusus Keamanan Nasional. Tapi harapan publik langsung runtuh ketika diketahui bahwa ketua komisi tersebut adalah mantan pejabat yang pernah menjabat sebagai penasihat utama sistem Iron Dome orang, yang kini dianggap sebagai bagian dari kegagalan. Media sosial langsung bereaksi. Tagar baru muncul. Investigasi diri sendiri, disertai gambar satir ruang sidang diisi oleh cermin. Sementara itu, dinamika internal militer Israel mulai bergerak cepat. 3 jenderal senior mengundurkan diri dalam waktu 48 jam. 2 lainnya diberhentikan dengan alasan teknis, meski tekanan publik menyebutnya sebagai pengorbanan politik. Namun, bagi banyak kalangan, semua itu datang terlalu lambat. Narasi keretakan tidak bisa ditambal hanya dengan rotasi posisi. Di Akademi Militer Beit Berl, sejumlah pengajar hukum dan kebijakan pertahanan mulai menyampaikan kekhawatiran institusional bahwa sistem keamanan nasional telah terlalu bergantung pada prestis dan simbol, namun mengabaikan pemeliharaan dasar dan kesiapsiagaan operasional. Mereka menyebut, ini bukan hanya krisis struktur, tetapi krisis kultur komando. Di jalanan, suasana pun tidak membaik. Protes terus bergulir. Namun kali ini bukan hanya warga sipil, anggota keluarga militer pun mulai bersuara. Mereka bertanya, jika sistem ini tidak bisa melindungi seorang jenderal saat rapat tertutup, bagaimana bisa diandalkan untuk melindungi para prajurit di medan tempur terbuka? Kisah ini tidak berakhir dalam satu konferensi pers. Krisis militer ini menyentuh akar terdalam dari sistem pertahanan nasional. Tidak cukup dengan audit. Yang dibutuhkan adalah transparansi sejati, perombakan kultur komando, dan pengakuan jujur bahwa keamanan sejati tidak dibangun dari teknologi semata, melainkan dari integritas dan kesiapan untuk belajar dari kegagalan. Maka pertanyaan yang tertinggal kini, bukan hanya soal bagaimana Israel diserang, tapi lebih dalam, bagaimana negara ini akan membangun kembali kepercayaan ketika kekuatan yang diandalkan ternyata rapuh dari dalam. Pagi itu, sebelum matahari sepenuhnya naik di langit Yerusalem, media sosial Israel sudah penuh dengan gambar yang tak disangka sebuah. Meme bergaya retro memperlihatkan Panglima IDF duduk di meja rapat, sementara rudal dalam animasi bergaya kartun datang dari jendela. Teks di bawahnya berbunyi, ketika keamanan hanya ilusi. Meme itu diunggah pertama kali oleh seorang komedian lokal. Namun dalam waktu kurang dari 3 jam, telah dibagikan lebih dari 2 juta kali, disertai ribuan komentar, sebagian marah, sebagian getir, dan sebagian hanya pasrah. Kejatuhan sistem keamanan Israel rupanya tidak hanya terjadi di ranah militer, tetapi juga dalam medan yang sama pentingnya, perang narasi. Saat pemerintah belum menggelar konferensi pers resmi, masyarakat sudah lebih dulu membentuk opini lewat potongan video,
siaran tidak resmi, podcast kritik, dan ribuan unggahan satire. Krisis tidak datang sendiri. Ia datang bersamaan dengan kehilangan kendali atas cerita. Dan di era digital, cerita yang tak dikendalikan adalah kekuatan yang tak terbendung. Pemerintah berusaha menahan laju. Tim komunikasi krisis dikerahkan. Kanal-kanal resmi militer memperketat akses komentar. Namun semuanya terasa terlambat. Hashtag rapat terbuka, IDF silence, dan Panglima tanpa perisai mulai naik di daftar trending. Di TikTok, potongan video memperlihatkan saat pasukan penyelamat mencari jasad Panglima Eli Barak disertai musik latar dramatis menjadi simbol dari ketelanjangan sistem. Di YouTube, para analis independen menyusun ulang kronologi serangan. Berdasarkan citra satelit dan kebocoran data yang ironisnya justru tersedia secara terbuka di server sipil. Ketika sistem resmi lambat menjelaskan, maka publik mencari jawaban mereka sendiri. Dan apa yang ditemukan justru memperparah ketidakpercayaan. Pertanyaan mulai mengemuka di kalangan jurnalis dan mantan pejabat keamanan. Mengapa rapat darurat militer tingkat tertinggi dilakukan di fasilitas yang tidak terlindungi oleh protokol bunker? Mengapa tidak dilakukan di lokasi alternatif seperti pangkalan di Beersheva, yang dikenal memiliki sistem pertahanan bawah tanah? Dan lebih jauh lagi, siapa yang mengizinkan penggunaan jaringan komunikasi sipil dalam rapat dengan sensitivitas tinggi? Di Knesset, debat memanas. Beberapa anggota oposisi menyebut insiden ini sebagai kecelakaan yang bisa dicegah. Namun lebih banyak yang percaya, ini bukan kecelakaan. Ini adalah akibat dari bertahun-tahun mengabaikan reformasi struktur, menyandarkan segalanya pada reputasi teknologi, dan menyingkirkan kritik demi stabilitas citra. Di luar parlemen, kegaduhan justru datang dari dua sisi ekstrem yang bertentangan. Di satu sisi, kelompok-kelompok sayap kanan menuntut aksi balasan militer terhadap Iran dengan nada keras dan penuh dorongan emosi. Di sisi lain, petinggi militer terutama dari unit elit dan komando strategis menolak menandatangani perintah serangan kilat. Mereka khawatir menyerang dalam keadaan kehilangan data, kehilangan panglima, dan kehilangan dukungan publik adalah bentuk kegilaan strategis. Situasi ini memunculkan kekosongan kendali yang belum pernah terjadi sejak tahun-tahun awal pendirian negara. Kepemimpinan sipil tidak lagi diikuti secara otomatis oleh struktur militer, dan untuk pertama kalinya, terdapat ketidakseimbangan antara keinginan politik dan kalkulasi taktis. Dalam pertemuan terbatas di Tel Aviv, seorang jenderal disebut mengungkapkan, "Kami akan bertarung, jika perlu, tapi kami tidak akan menuruti kegilaan." Kalimat itu, yang sempat bocor ke pers, menjadi refleksi dari jarak antara logika militer dan tekanan politik. Di universitas-universitas, diskusi publik mulai menyebar. Di ruang seminar Universitas Hebrew, mahasiswa jurusan politik mengangkat isu baru. Apakah keamanan nasional masih bisa dijamin dalam negara demokratis yang tidak transparan? Di Haifa, dosen psikologi sosial mengadakan forum terbuka. Bagaimana trauma kolektif bisa dikelola saat pemimpin yang menjadi simbol kekuatan justru jatuh tanpa perlawanan? Dan di komunitas Yahudi diaspora, terutama di AS dan Eropa, muncul pernyataan-pernyataan yang menggambarkan kegelisahan mendalam atas arah masa depan Israel. Namun lebih dari semua itu, adalah rasa malu yang mulai merayap dalam narasi nasional. Bukan karena diserang karena sejarah Israel sudah mengenal banyak konflik, tapi karena ketidaksiapan menghadapi kenyataan dan ketergantungan berlebihan pada narasi keamanan yang tidak dikaji ulang. Iron Dome disebut sebagai tidak terkalahkan